పులి ఆటకొచ్చింది. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan bawakan alur cerita film yang sudah banyak direquest. Judul filmnya Skanda, dibintangi Rampotineni dan Sri Lila. Film ini dirilis bulan September tahun 2023 lalu. Pemilik perusahaan Crown Group, Rudra Kanti Ramakrishna Raju, sedang menghadapi kasus di pengadilan. Ramakrishna yang selama ini dikenal sebagai miliarder sukses dan baik hati, didakwa menjadi dalang atas pembunuhan puluhan karyawannya. Ramakrishna menerima semua dakwaan itu tanpa pembelaan apapun. Hakim kemudian memutuskan Ramakrishna terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Sikap Ramakrishna yang bersedia dihukum mati rupanya demi keselamatan putrinya yang bernama Parinita. Saat ini Parinita dalam perawatan dokter dan tidak sadarkan diri. Sipir penjara memperingatkan Ramakrishna untuk menerima keputusan pengadilan. Jika melawan, nyawa putrinya menjadi taruhan. Itulah yang membuat Ramakrishna menolak saran pengacaranya melakukan banding. Padahal Ramakrishna sama sekali tidak bersalah. Di tempat lain, Ketua Menteri atau CM Andhra Pradesh, Rayudu, akan menyelenggarakan pernikahan putri tunggalnya yang bernama Priya. Banyak pejabat datang menghadiri pernikahan tersebut. Sahabat akrab Rayudu, CM Telangana, Ranjit Reddy, tidak bisa hadir. Ranjit diwakili oleh putranya, Arjun, yang datang menggunakan helikopter. Arjun dan Priya juga sudah lama saling kenal. Sesuatu yang menggemparkan terjadi. Priya sudah tidak ada di lokasi. Dia melarikan diri bersama Arjun menggunakan helikopter. Ternyata kedatangan Arjun memiliki maksud buruk. Rayudu sangat gusar dan marah. Kehormatan keluarganya bisa tercoreng. Tamu undangan tidak boleh mengetahui apa yang terjadi. Rayudu yang sedang kalap memilih membunuh pamannya sendiri. Rayudu kemudian memberitahu semua tamu undangan bahwa pamannya baru saja meninggal serangan jantung. Oleh karena itu, Rayudu mengaku terpaksa menunda acara pernikahan. Alasan itu berhasil menyelamatkan kehormatan keluarganya. Calon pengantin laki-laki, Cinapa yang merupakan sepupu Rayudu, juga menerima keputusan itu. Hanya saja mereka sangat murka kepada Arjun. Ayah Arjun, Ranjit Reddy, yang menjadi CM Telangana, bukanlah pejabat baik hati. Ranjit sudah terbiasa dengan kekerasan. Contohnya ketika gangster bernama Navin Bai berani berlagu di hadapan Ranjit. Meski selama ini Navin mengabdi kepadanya, Ranjit tidak segan-segan menghabisi nyawa Navin. Tiba-tiba Ranjit menerima telepon dari sahabatnya CM Rayudu. Ranjit kaget mendengar Rayudu yang marah-marah. "Putramu telah mengambil putri saya. Jangan panggil saya Rayudu jika saya tidak bisa memenggal kepala putramu di hadapanmu. Di rumahmu sendiri," ucap Rayudu. Sebagai ayah, Ranjit berkewajiban melindungi Arjun. Ranjit menantang Rayudu jika berani datang membunuh Arjun. Ketika Arjun tiba di rumah bersama Priya, Ranjit memarahi putranya. Jika Arjun dan Priya saling mencintai, seharusnya dibicarakan dengan baik. Priya beralasan keputusan kabur mereka pilih karena ayahnya hanya ingin Priya menikah dengan sepupunya. Apapun alasannya, Arjun dan Priya tetap salah. Tapi Ranjit tidak akan membiarkan siapapun menyentuh darah dagingnya. Ranjit meminta pihak keamanan bekerja ekstra menghadapi ancaman Rayudu. Kewaspadaan Ranjit tidak berlebihan. Rayudu yang murka sedang menyiapkan balas dendam. Gangster bernama Jacob akan ditugaskan menyelesaikan masalah itu. Pada malam acara karnaval di kota Hyderabad, Telangana, pengamanan diperketat. Ranjit dan keluarganya hadir sebagai tamu utama. Sekelompok orang sudah berada di lokasi bersiap membunuh Ranjit. Untuk mengalihkan perhatian pihak keamanan, mereka akan menyuntikkan obat kepada kerbau-kerbau yang akan berlomba agar mengamuk. Salah seorang pemilik kerbau, Baskar Raju, yang diperankan Rampotineni, tidak membiarkan kerbaunya disuntik. Baskar menghajar para penjahat itu. Kemampuan bertarung Baskar patut diacungi jempol. Pemimpin geng yang sejak tadi bersiap menembak Ranjit jadi kesulitan melepas tembakan. Baskar terlalu tangguh untuk disingkirkan. Situasi semakin mengkhawatirkan ketika kerbau Baskar berhasil disuntik. Kerbau itu mengamuk. Peluru yang ditembakkan pemimpin geng justru mengenai anak buahnya sendiri. Komisaris polisi meminta si M. Ranjit meninggalkan lokasi demi keamanan.
Kerbau yang mengamuk berlari ke arah Ranjit dan Arjun. Hampir saja mereka diseruduk. Untungnya Bhaskar bergerak cepat mengendalikan kerbau miliknya. Melihat keberanian Bhaskar, Ranjit meminta tidak perlu dilakukan lomba kerbau. Bhaskar langsung dipilih sebagai pemenang. Bhaskar tidak hanya telah menyelamatkan nyawa si M dari amukan kerbau, tapi juga secara tidak langsung menyelamatkan si M dari geng pembunuh. Kepala Polisi DJP Sangkar melaporkan tentang adanya geng yang mencoba membunuh si M Ranjit. DJP yakin geng itu ada kaitannya dengan si M Andra Pradesh Rayudu. Putri Ranjit, Sri Lila justru meminta dirinya tidak dikawal petugas keamanan. Sri Lila yang baru pulang dari luar negeri tidak suka dengan protokol keamanan. Sri menuntut kebebasan dan hidup normal. Dengan begitu, identitasnya sebagai putri si M tidak diketahui oleh teman-teman barunya di kampus. Rupanya Sri Lila masuk di kampus yang sama dengan Bhaskar. Saat para mahasiswa ditanya oleh dosen tentang cita-cita mereka setelah lulus nanti, Sri mengaku ingin menjadi aktivis. Sri akan memperjuangkan hak-hak rakyat. Jawaban cukup unik dilontarkan Bhaskar. Dengan lantang, Bhaskar mengaku ingin menjadi si M. Untuk mewujudkan itu, Bhaskar siap melakukan apa saja. Baik itu dengan cara suap maupun menghabisi lawan. Si M saat ini telah menggunakan cara seperti itu sehingga terpilih. Kata-kata Bhaskar tentu saja menarik perhatian Sri selaku putri si M. Sri sangat tidak menyukai Bhaskar. Lucunya lagi, Bhaskar mengaku akan menjadi menantu si M. Bhaskar sesumbar bercerita tentang putri si M yang tergila-gila dengan Bhaskar. Tapi Bhaskar tidak mau menikah dengan putri si M yang terlalu cantik. Bhaskar hanya ingin menikah dengan gadis yang wajahnya biasa-biasa saja seperti Sri Lila. Sri selaku putri si M asli jadi gregetan. Ingin sekali rasanya Sri menggampar Bhaskar. Untuk menghibur diri, Sri bersama kakaknya Arjun pergi ke klub malam. Di sana mereka justru bertemu Bhaskar lagi. Suasana membuat mereka berjoget bersama. Setelah keluar dari klub, nyawa Arjun diincar oleh kelompok gangster yang sebelumnya ingin membunuh si M Ranjit. Bhaskar lagi-lagi tanpa sengaja menggagalkan upaya pembunuhan itu. Tindakan para gangster terekam CCTV. DJP Sangkar melaporkan kepada si M Ranjit tentang adanya upaya pembunuhan kepada Arjun. Mereka adalah geng yang sebelumnya berbuat ulah di karnaval. Ranjit jadi sangat marah. Dia semakin yakin geng itu suruhan Rayudu. Ranjit memerintahkan polisi menyelesaikan geng tersebut. Ranjit kemudian menelpon Rayudu untuk memberitahu bahwa pertunangan Arjun dan Priya akan dilangsungkan besok. Jika kamu punya nyali, silahkan datang dan hentikan pertunangan putrimu, tantang Ranjit. Untuk memastikan pertunangan berjalan tanpa gangguan, kepolisian bergerak cepat menyergap geng tersebut. Semua anggota geng dibunuh, sedangkan pimpinan geng ditangkap untuk dibawa ke hadapan Ranjit. Sementara Bhaskar terus membual di kampus tentang hubungan dekatnya dengan putri si M. Tapi Bhaskar telah memutuskan untuk menolak cinta putri si M. Bhaskar lebih memilih Sri Lila yang penampilannya pas-pasan. Sri tidak bisa lagi membiarkan Bhaskar bicara semaunya. Sri ingin mempermalukan Bhaskar karena selalu menyebar cerita bohong. Oleh karena itu, Sri mengundang Bhaskar datang ke rumahnya. Jika kamu lebih memilih saya dibandingkan putri si M, datanglah ke rumah dan beritahu keluarga saya besok. Kebetulan besok ada acara di rumah saya, ujar Sri. Keesokan harinya, acara pertunangan Arjun dan Priya siap dilangsungkan. Acara itu mendapat pengamanan super ketat. Ranjit membuat siaran live secara khusus agar pertunangan itu disaksikan oleh si M Rayudu. Ranjit benar-benar merasa telah menang. Pimpinan geng yang dikirim Rayudu juga dibunuh. Anehnya, seorang pejabat dari Badan Intelijen, SP Raghuram, datang meminta Ranjit pindah ke zona aman. Raghuram memastikan orang suruhan Rayudu sudah menyusup masuk ke dalam rumah. Ranjit tetap santai karena orang itu baru saja dibunuh. Tapi Raghuram menyebut orang itu bukanlah utusan Rayudu. Geng tersebut mengincar nyawa si M Ranjit dan keluarganya karena motif balas dendam atas kematian gangster Navin Bai. Pak, orang yang Anda bunuh itu saudara ipar Navin, ungkap Raghuram. Lalu siapakah manusia utusan Rayudu yang ditugaskan membunuh putra si M Ranjit? Awalnya, Rayudu menggunakan gangster Jacob yang dikenal sangat berbahaya. Namun ada seseorang yang terlebih dahulu menyerang gangster Jacob. Orang
Orang itu bernama Skanda yang wajahnya sangat mirip dengan Bhaskar. Hanya saja Skanda terlihat lebih brutal, gila, dan seperti harimau liar. Kekuatan Skanda tidak kalah dengan manusia super. Tidak butuh waktu lama bagi Skanda untuk membunuh Jacob dan anak buahnya. అది గమ్మునుంటదా? CM Rayudu sangat syok mendengar berita kematian Jacob. Rayudu memanggil Skanda yang telah membunuh Jacob. Skanda datang dengan penuh gaya tanpa sedikit pun menghormati Rayudu. Alasan Skanda membunuh Jacob karena Jacob telah menggoda seorang perempuan dari keluarganya. Jangankan sekelas Jacob, Skanda juga akan membunuh CM Rayudu jika berani mengganggu kehormatan keluarganya. Mendengar itu, Rayudu menyewa Skanda untuk membawa pulang putrinya yang telah diculik oleh putra CM Telangana. Orang yang melakukan penculikan juga harus dibunuh. Skanda setuju untuk melakukan tugas itu. Ranjit sama sekali tidak khawatir dengan cerita Raghuram. Polisi dan tentara sudah berjaga mengamankan acara. Tapi tiba-tiba ledakan bom terjadi secara beruntun. Orang yang meledakkan bom adalah Bhaskar. Semua orang terkejut, terutama Sri Lila. Raghuram menyebut Bhaskar sebagai Skanda yang diutus oleh Rayudu. Rayudu tertawa puas melihat apa yang terjadi melalui layar. Sri Lila hanya bisa terbengong melihat aksi Bhaskar. Sri telah tertipu mengundang Bhaskar ke rumahnya. Bhaskar bukanlah mahasiswa biasa, dia begitu ganas. Bhaskar berani menyerang kediaman CM seorang diri. Sungguh tidak terbayangkan, Bhaskar mampu mengalahkan anak buah Ranjit, polisi maupun tentara. Bodohnya polisi dan tentara, mereka tidak menembak Bhaskar dari jarak jauh. Padahal Bhaskar tidak segan-segan membunuh siapapun. Bahkan kepala polisi IJP Sangkar ditembak mati. Tidak seorang pun bisa menandingi Bhaskar. Rayudu yang melihat dari jauh tertawa puas. Apalagi Ranjit dibuat tidak berdaya. Ranjit mempersilahkan Bhaskar membawa pergi putri Rayudu. Kejutan terjadi lagi. Bhaskar tidak hanya ingin membawa pria, tapi juga Sri Lila. Rayudu dan Ranjit jadi bingung. Sebuah helikopter juga datang untuk menjemput Bhaskar. Ternyata Bhaskar adalah pemuda asal desa Rudra Rajupuram. Bhaskar memperkenalkan dirinya bekerja untuk pengusaha Ramakrishna Raju yang beberapa waktu lalu telah divonis hukuman mati. Bhaskar kemudian membawa Sri Lila dan pria pergi ke desa Rudra Rajupuram menggunakan helikopter. Ranjit seperti tidak percaya telah dikalahkan oleh satu orang di rumahnya sendiri. CM Andhra Pradesh, Rayudu datang menemui Ranjit. Dua sahabat itu bersatu kembali. Mereka sama-sama telah ditipu. Mereka harus bersatu seperti dulu untuk menghadapi Bhaskar alias Skanda. Sementara Bhaskar telah sampai di desa Rudra Rajupuram. Kedatangannya bersama Sri dan pria disambut oleh seluruh penduduk desa. Bhaskar diperlakukan bak pahlawan. Orang tua Bhaskar juga sangat bangga atas keberhasilan putranya menculik putri CM Ranjit dan Rayudu. Sri kesal melihat kejahatan Bhaskar didukung oleh orang tuanya dan penduduk desa. Ayah Bhaskar, Manikanta Raju, justru menyebut dirinya lah yang meminta Bhaskar melakukan semua itu. Saya ingin membela sahabat saya Rudra Kanti Ramakrishna Raju, ucap ayah Bhaskar memulai ceritanya. Rudra Kanti Ramakrishna Raju adalah pemilik perusahaan Crown Group kebanggaan India. Perusahaan teknologi itu telah berkembang di 75 negara. Jumlah karyawannya juga sangat banyak. Nama baik Ramakrishna dan perusahaannya menarik perhatian konsultan keuangan asal Delhi, Pradip Malhotra. Kebetulan Malhotra dijadikan sebagai konsultan politik dan keuangan oleh CM Andhra Pradesh Rayudu serta CM Telangana Ranjit. Rayudu dan Ranjit memiliki triliunan rupiah uang hitam alias uang korupsi. Mereka ingin memutihkan uang tersebut untuk biaya pemilu yang tinggal 6 bulan lagi. Uang hitam akan langsung bersih jika bisa masuk ke perusahaan Ramakrishna yang memiliki citra baik. Ramakrishna belum bisa ditemui. Ramakrishna bersama anak dan istrinya sedang pergi ke acara pernikahan putri sahabatnya di desa Rudra Rajupura. Ramakrishna juga berasal dari desa tersebut. Kedatangan Ramakrishna disambut bahagia oleh sahabatnya, Manikanta. Sudah sangat lama mereka tidak pernah bertemu.
Manikanta merasa haru karena Ramakrishna yang super sibuk rela meluangkan waktu datang ke desa. Manikanta memiliki 2 anak, yaitu putri sulungnya yang akan menikah dan seorang putra bernama Baskar. Jika pemuda-pemuda lain banyak yang sukses dan bekerja di luar negeri, Baskar justru jadi pengangguran. Baskar telah gagal menyelesaikan pendidikannya di Universitas Stanford, California, Amerika. Tapi Manikanta sangat membanggakan putranya. Penampilan Baskar menarik perhatian putri Ramakrishna yang bernama Parinita. Wajah Baskar seperti tidak asing di mata Parinita. Tapi Baskar mengaku ini pertemuan pertama mereka. Baskar hanya memuji kecantikan Parinita. Seiring berjalannya waktu, Baskar dan Parinita semakin akrab. Apalagi kedua ayah mereka benar-benar sahabat dekat. Mereka menyiapkan acara pernikahan secara bersama hingga selesai. Setelah acara selesai, Ramakrishna dan keluarga harus segera kembali ke kota. Ramakrishna cukup mengagumi kepribadian Baskar yang begitu akrab dengan keluarga dan penduduk desa. Ramakrishna kemudian menanyakan kebenaran tentang Baskar yang gagal di kampusnya. Informasi yang didapatkan Ramakrishna, Baskar justru lulusan terbaik di Universitas Stanford. Kenapa kamu bohong jika kamu gagal? Kamu adalah mahasiswa terbaik yang pernah meretas jaringan perusahaan ternama. CEO perusahaan itu bahkan ingin merekrutmu dengan gaji tinggi, tapi kamu menolaknya. Kenapa? Tanya Ramakrishna. Obrolan itu membuat orang tua Baskar dan penduduk desa kaget. Baskar mengaku terpaksa berbohong agar tetap bisa tinggal di desa bersama keluarganya. Baskar tidak ingin orang tuanya merasa kesepian di hari tua mereka. Apalagi kakak perempuan Baskar akan tinggal di rumah suaminya setelah menikah. Menurut Baskar, orang tua manapun hanya menginginkan anaknya sukses. Mereka tidak pernah mau merepotkan anak-anaknya. Saya tidak ingin sukses, saya hanya ingin orang tua saya bahagia. Saya ingin tetap bersama mereka. Saya ingin selalu ada untuk mereka kapanpun saya dibutuhkan. Ucap Baskar membuat semua orang terharu. Baskar tidak menyesal menjadi pengangguran di desa. Baskar tidak butuh jabatan apapun. Baskar hanya ingin kedua orang tuanya bisa tersenyum setiap hari. Jabatan tertinggi bagi Baskar adalah ketika dirinya bisa diandalkan oleh orang tuanya. Pengorbanan Baskar membuat kedua orang tuanya meneteskan air mata. Sungguh mulia hati Baskar yang rela melepas kesuksesannya demi kebahagiaan orang tuanya. Ramakrishna semakin mengagumi prinsip hidup Baskar. Bagi Ramakrishna, Baskar adalah putra terbaik di dunia. Jika orang tua selalu berkorban untuk kebahagiaan anaknya, Baskar justru rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan orang tuanya. Ramakrishna dan keluarganya meninggalkan desa dengan senyuman. Ramakrishna kemudian bertemu dengan CM Ranjit, CM Rayudu, konsultan politik dan keuangan Pradip Malhotra. Mereka mengajak Ramakrishna bekerja sama untuk memutihkan uang hitam. Ramakrishna akan mendapat imbalan apapun yang diinginkan. Tawaran yang sangat menggiurkan itu ditolak mentah-mentah. Ramakrishna tidak takut dengan ancaman kedua CM tersebut. Jangkauan Ramakrishna kelasnya Perdana Menteri India. Ranjit dan Rayudu jadi terdiam. Untuk membuat Ramakrishna tunduk, Malhotra menyarankan agar harga diri Ramakrishna yang harus dijadikan target. Operasi menghancurkan Ramakrishna dimulai. Pihak kepolisian menjebak Ramakrishna dengan kasus narkoboy. Polisi menggerebek kantor pusat dan cabang-cabang perusahaan Ramakrishna. Banyak narkoboy ditemukan sebagai barang bukti. Media ikut-ikutan menyudutkan Ramakrishna. Polisi menyita rumah dan kantor Ramakrishna tanpa diberikan kesempatan melawan. Akses ke pengacara saja tidak diizinkan. Hal yang lebih menyakitkan, sebanyak 10 orang karyawannya mengaku ke media sering mengalami pelecehan seksual. Ramakrishna dan keluarganya terguncang dengan pengakuan para karyawan yang selama ini dianggap seperti keluarga. Tidak lama, para karyawan itu dibunuh oleh anak buah CM Ranjit. Puluhan karyawan lain yang mencoba membela Ramakrishna juga dibunuh oleh gangster pimpinan Jacob atas perintah CM Rayudu. Para pembunuh itu mengaku ke media diperintah oleh Ramakrishna. Polisi menahan paksa Ramakrishna dengan tuduhan kasus pembunuhan. Media sama sekali tidak mencari fakta yang sebenarnya. Media hanya memberitakan keterangan dan skenario polisi. Harga diri dan kehormatan Ramakrishna benar-benar telah hancur. Masyarakat yang sudah termakan berita jadi membenci Ramakrishna. Istri Ramakrishna tidak tahan dengan tragedi menyakitkan itu. Dia mencoba bunuh diri. Parinita memohon kepada polisi agar diizinkan membawa ibunya ke rumah sakit. Tapi polisi benar-benar tidak memiliki hati.
Ramakrishna telah hancur, saatnya tujuan utama dilaksanakan. Ramakrishna dipaksa tanda tangan mengakui kejahatan yang tidak pernah dibuat. Tentu saja Ramakrishna menolak. Untuk membuat Ramakrishna tunduk, Parinita diculik dan disiksa. Polisi yang seharusnya melayani rakyat justru mengabdi pada penguasa jahat. Parinita dipukul hingga pingsan. Ramakrishna terpaksa mau tanda tangan demi keselamatan putrinya. Ramakrishna sangat sedih karena Parinita berada di bawah kendali orang-orang jahat. Itulah yang membuat Ramakrishna rela dihukum mati tanpa melawan. Cerita tentang Ramakrishna telah selesai. Tindakan Bhaskar yang menculik Sri Lila dan Priya untuk menyelamatkan Ramakrishna yang sedang menanti eksekusi mati. Sri Lila tidak lagi menyalahkan Bhaskar. Sri justru mengkhawatirkan keselamatan Bhaskar. Tidak mungkin Bhaskar akan menang melawan CM Andhra Pradesh dan Telangana. Manikanta yakin putranya bisa diandalkan. Manikanta kemudian menemui CM Ranjit dan CM Rayudu. Manikanta memperkenalkan diri sebagai ayah pemuda yang menculik Sri dan Priya. Tujuan kedatangan Manikanta untuk mengundang Ranjit dan Rayudu menghadiri festival keagamaan di desa Rudra Rajupuram. Kalian harus datang dengan membawa sahabat saya Ramakrishna. Kalian harus membebaskan dia, ucap Manikanta. Rayudu menertawakan kesombongan Manikanta. Rayudu memberitahu bahwa anak buahnya sudah sampai di Rudra Rajupuram. Ratusan orang yang dikirim sangat terlatih. Manikanta sama sekali tidak gentar. Semua musuh yang datang pasti akan binasa. Hal itu dibuktikan oleh Bhaskar. Hanya seorang diri, Bhaskar mampu menghadapi mereka semua. Bhaskar juga mengirimkan video siaran langsung untuk ditonton oleh Rayudu dan Ranjit. Entah dari mana Bhaskar belajar ilmu bela diri. Kemampuan bertarungnya melebihi Kopassus. Bhaskar membunuh musuh-musuhnya yang bersenjata lengkap hanya dengan tangan kosong. Manikanta mengolok-olok CM Ranjit. Tidak mungkin Bhaskar bisa dikalahkan di desanya sendiri. Pokoknya kalian harus membawa Ramakrishna ke desa, tegas Manikanta pergi. Beberapa hari kemudian, pejabat intelijen Raghuram melaporkan bahwa putri Ramakrishna, Parinita, telah hilang. Pelakunya belum bisa diidentifikasi. Konsultan Malhotra juga telah diculik di Delhi. Hal itu membuat Ramakrishna dan tim pengacaranya mengajukan banding ke pengadilan. CM Ranjit dan Rayudu mulai terpojok. Mereka pun pergi menghadiri undangan festival di desa Rudra Rajupuram. Ramakrishna juga dibawa sesuai permintaan penduduk desa. Tapi Rayudu dan Ranjit tidak melakukan semua itu untuk mengalah. Sebaliknya Rayudu memberi ancaman baru. Jika Ramakrishna berani bicara kebenaran di pengadilan, semua penduduk desa akan mati. Rayudu membuktikan ucapannya. Beberapa penduduk desa dibunuh. Manikanta juga hampir saja mati. Untungnya ada Bhaskar yang melindungi ayahnya. Bhaskar tidak takut menghadapi berapapun banyak musuh. Hal yang membuat Mimin kesal, para penduduk desa yang lain justru jadi penonton. Bhaskar dibiarkan bertarung seorang diri. Seharusnya pihak keluarga dan penduduk desa membantu perjuangan Bhaskar. Tidak mungkin Bhaskar bisa menang bertarung sendirian. Bhaskar terkena pukulan dari samping dan belakang. Bhaskar dihajar hingga terluka parah. Setelah Bhaskar tidak berdaya, barulah beberapa pemuda desa ikut melawan. Mereka mati di tangan musuh dalam waktu singkat. Tiba saatnya Bhaskar akan dibunuh. Sri Lila dan Priya memohon kepada ayah mereka agar mengampuni Bhaskar. Tapi rengekan itu tidak dipedulikan. Kejutan sekali lagi terjadi. Ketika Bhaskar akan dibunuh, seseorang datang menjadi pahlawan. Orang itu adalah Skanda. Ternyata Skanda dan Bhaskar merupakan dua orang yang berbeda. Skanda jauh lebih tangguh gagah perkasa. Dia seperti sosok Rama atau Arjun yang menggunakan senjata panah. Skanda membunuh lawan-lawannya secara brutal. Rupanya Skanda adalah orang yang menyelamatkan Parinita dan menculik Pradip Malhotra.
Tadinya Mimin kira Bhaskar yang melakukan itu. Skanda terus membunuh pihak lawan. Semua musuh hanya membawa golok. Anak buah si M tidak ada yang memiliki senjata api. Bhaskar yang sudah bangkit tidak ikut bertarung lagi. Bhaskar memilih jadi penonton menikmati suasana pertarungan di depan matanya. Skanda sendiri tidak henti-hentinya membunuh. Dia juga berhasil melukai si M Ranjit dan Rayudu. Skanda pun memberitahu kedua si M itu tentang dirinya. Keterlibatan Skanda dalam pertarungan itu karena Parinita alias Amulu adalah kekasihnya. Ketika pertama kali Parinita bertemu Bhaskar, Parinita cukup kaget melihat wajah Bhaskar mirip dengan Skanda. Parinita berencana mempertemukan Skanda dengan Bhaskar, tapi Parinita tiba-tiba hilang. Skanda mencari keberadaan Parinita dan mengetahui masalahnya. Skanda juga bertemu dengan Bhaskar. Andaikan mau, Skanda dengan mudah bisa menghabisi si M Ranjit dan si M Rayudu. Tapi Bhaskar melarang Skanda. Bhaskar ingin kedua si M tetap hidup untuk membersihkan nama baik Ramakrishna. Pandabetna! Kini Skanda telah menaklukkan kedua si M. Jika ingin tetap hidup, mereka harus bicara jujur kepada media tentang fitnah yang menimpa Ramakrishna. Ranjit dan Rayudu tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh. Mereka mengakui bahwa Ramakrishna tidak bersalah. Ranjit dan Rayudu penasaran dengan identitas Skanda. Pejabat intelijen yang baru datang ragu-ragu mengungkap siapa Skanda. Sosok Skanda bukanlah orang sembarangan. Dia penjahat kelas dunia. Skanda adalah orang yang membunuh gangster Daniel di Maroko. Padahal Daniel telah berkuasa selama 30 tahun dan memiliki puluhan ribu pasukan. Jika Daniel saja bisa dikalahkan oleh Skanda, maka penjahat India hanya butiran debu di hadapan Skanda. Ranjit dan Rayudu jadi terbengong. Skanda sendiri melangkah pergi. Mimin tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga Skanda bisa berpacaran dengan Parinita alias Amulu. Hal itu tidak dijelaskan dalam film. Sutradara justru memberitahu penonton bahwa akan ada film Skanda 2. Sudah dulu ya, sampai jumpa.